Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang konsep e-bisnis dan e-commerce. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari e-bisnis. Nah, e-bisnis ini menurut Stephen Alter adalah pelaksanaan dan pengolahan proses bisnis seperti perancangan produk, pengolahan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis menggunakan teknologi komunikasi dan data yang sudah terkomputerisasi. Jadi dapat disimpulkan nih bahwa bisnis ini merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Terus, e-bisnis ini memiliki karakteristik tujuan yang sama dengan bisnis secara konvensional. Hanya saja, e-bisnis ini memiliki skop yang berbeda. Bisnis mengandalkan pertemuan antar pebisnis seperti halnya rapat di tempat khusus atau sekedar untuk berkenalan dengan partner bisnis. Sedangkan, e-bisnis ini mengandalkan media internet saja, teman-teman. Seperti sarana untuk memperoleh tujuannya itu sebagai model e-bisnis. Bisnis yang saat ini banyak berkembang. Nah, di antaranya ini pertama ada virtual storefront. Nah, virtual storefront ini adalah model e-bisnis yang menjual produk fisik atau jasa secara online. Jadi, sedangkan para konsumen ini menggunakan berbagai sarana tradisional, antara lain seperti dengan menggunakan jasa pos dan kurir untuk menerima belanjaannya. Kayak kita belanja sehari-hari aja nih, seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Terus yang kedua ini ada marketplace creator. Model ini lebih memuaskan informasi produk atau jasa yang dari beberapa produsen di satu titik sentral. Pihak pembeli nantinya bisa mencari, membandingkan, atau melakukan pembelian pada bisnis tersebut. Contoh marketplace creator ini yang banyak diketahui itu ada seperti dealernet, industrial marketplace, insure market, dan internet now. Yang ketiga ini ada information broker. Information broker ini akan fokus menyediakan informasi terkait produk, harga, dan juga ketersediaannya. Nah, mereka juga ini yang menyediakan fasilitas transaksi. Yang keempat ini ada transaction broker. Model ini membuat pembeli mampu mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun kegiatan bisnis utamanya ini memberikan fasilitas transaksi ini. Contohnya itu seperti e-trade dan Ameritrade. Yang kelima ini ada electronic clearinghouse. Nah, electronic clearinghouse ini merupakan perusahaan yang lebih fokus dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat lelang produk, di mana seluruh harga dan selanjutnya yang keenam ada reverse auction. Reverse auction akan mengajukan penawaran pada berbagai penjual untuk membeli produk, barang, atau jasa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh para pembeli. Yang ketujuh itu ada digital product delivery. Nah, jenis model e-bisnis ini akan menjual dan mengirim produk kepada perangkat lunak, multimedia, atau produk lainnya dengan menggunakan internet. Yang kedelapan ini ada content provider, itu dimana perusahaan e-bisnis ini akan mendapatkan keuntungan melalui penyediaan konten buatan. Perkenalkan, saya Ois Milawati. Selanjutnya ada jenis-jenis e-bisnis. Yang pertama ada business to business atau B2B. Business to business adalah transaksi antara sebuah perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua ada business to consumer, atau bisa disebut juga dengan B2C. Business to consumer adalah transaksi antara seorang konsumen dengan konsumen lainnya. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Consumer to consumer adalah pelanggan yang akan menjual kembali kepada pelanggan lainnya. Yang keempat ada consumer to business atau C2B. Consumer to business adalah suatu jenis bisnis di mana konsumen atau pelanggan akan memberikan apa yang mereka perlukan. Lalu para pemasok akan saling berlomba dalam menyediakan apa yang konsumen tersebut perlukan. Yang kelima ada government to business. Government to business yaitu ketika pemerintah bekerja sama dengan perusahaan untuk melakukan interaksi secara online. Yang keenam ada business to government. Business to government adalah antara perusahaan dengan pemerintah yang dikenal juga dengan pemasaran di sektor publik. Dan yang terakhir ada government to government yaitu antar pemerintah.
Tujuan dari e-bisnis ini adalah untuk diplomasi, juga untuk kepentingan masyarakat, bisnis, dan perindustrian. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Meliana Abdi Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibacakan oleh saudari Uis Melawati. Selanjutnya di sini ada definisi e-commerce. Apa sih e-commerce itu? Jadi, e-commerce atau electronic commerce adalah proses pembelian dan penjualan produk, jasa, serta informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai penyebaran, pemasaran jasa, produk, serta informasi melalui sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer lainnya. E-commerce ini dapat melibatkan transfer dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Jadi e-commerce ini tuh bisa juga disebut dengan bisnis atau penjualan digital gitu ya, yang saat pandemi hingga sekarang ini e-commerce itu masih sangat hype gitu di kalangan para pembisnis, di kalangan para muda-mudi yang mereka tuh sangat menikmati dengan adanya e-commerce itu gitu ya. Karena dengan e-commerce ini kita bisa melakukan transaksi di mana kita tidak harus keluar gitu. Ya, kita hanya tinggal duduk di rumah, membuka handphone, membuka aplikasi yang menyediakan penjualan ini, kita bisa melakukan transaksi dengan itu. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis e-commerce. Jadi, e-commerce itu ada beberapa jenis ya, teman-teman. Yang pertama itu di sini ada business to business atau B2B, di mana jenis e-commerce ini terdiri dari semua transaksi elektronik yang terkait dengan barang atau jasa. Jadi, dari pembisnis ke pembisnis. Seperti contohnya itu adalah M-Target. Yang kedua itu ada business to customer atau B2C, di mana jenis ini berkaitan dengan transaksi dan hubungan antara pembisnis dan pelanggan. Jadi seperti kita antara penjual dan pembeli gitu ya, yang melakukan transaksi. Yang ketiga ini ada customer to customer atau C2C, di mana jenis ini merupakan transaksi elektronik barang atau jasa antara pelanggan ke pelanggan gitu. Jadi para pelanggan tuh bisa saling menjual barang dagangannya kepada pelanggan lain atau customer lain, sepertinya di Shopee, Tokopedia, Lazada gitu ya. Bisa terjadi seperti itu. Nama saya Laila Nurjana, saya ingin mencobakan presentasi tentang jenis-jenis e-commerce. Yang keempat adalah consumer to business atau B2B. Di e-commerce ini adalah kebalikannya DC 2C. Di website jenis ini terjadi transaksi antara konsumen dengan perusahaan. Contohnya itu pemasangan situs atau logo, desain, tulisan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada business organization atau B2A. Di dalam e-commerce jenis ini terjadi transaksi antara perusahaan dengan transaksi publik. Keseluruhannya itu mencakup berbagai layanan pemerintah seperti jaminan sosial, pengurusan pajak, dokumen hukum, dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang keenam, consumer administration atau C2A. E-commerce ini model yang sama dengan B2A. Yang membedakannya adalah transaksi elektronik dilakukan antara individu dengan administrasi publik. Perbedaan dengan e-business dan e-commerce. Yang pertama, e-business memiliki skop atau cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan e-commerce, meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran jasa dan produk, hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang ataupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya seputar proses jual beli produk atau jasa melalui wadah situs website atau aplikasi di smartphone. Yang kedua, apabila lingkup e-commerce hanya sebatas media transaksi jual beli online, maka lingkup e-business memiliki peran edukasi kepada pelanggan agar lebih memahami manfaat dari sebuah produk ataupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Malita, saya dari kelompok 5 Sakya 001. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai perbedaan konsep e-business dan e-commerce. E-commerce dapat diartikan sebagai suatu potongan kecil dari e-business yang berfokus pada pelaksanaan jual beli secara online. E-commerce sendiri juga cenderung pada analisa performa jual beli yang diatur di dalam periode tertentu. Sedangkan e-business memiliki sistem yang menyasar pada setiap bagian dari hulu hingga hilir pada sebuah bisnis. E-commerce berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang dengan barang.
Sedangkan e-bisnis berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang bersifat abstrak. Abstrak sendiri dimaksud kami adalah e-bisnis itu tidak pasti. Jadi maksudnya itu e-bisnis bisa mencakup semua hal yang berorientasinya dalam sebuah bisnis, misalnya kepercayaan dan pelayanan terhadap konsumen, peraturan kinerja dan realisasi antara mitra bisnis. E-commerce kelompok kami merupakan suatu transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi internet yang menghubungkan antara perusahaan dengan konsumen ataupun perusahaan dengan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Sedangkan konsep e-bisnis ialah proses pelaksanaan atau pengelolaan proses bisnis utama, seperti perencanaan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi komputer yang telah dan data yang telah terkomputerisasi. Ini dapat disimpulkan, kegiatan e-commerce dapat dilihat sebagai sebuah aktivitas yang menggunakan internet melalui platform web ataupun aplikasi dalam melaksanakan transaksi bisnisnya. Bentuk transaksi bisnis tersebut dapat terhubung antara penjual dan pembeli individu maupun tingkat perusahaan. Sedangkan dalam e-bisnis sendiri, adanya proses bisnis secara digital yang mencakup berbagai lini dalam perusahaan. Tujuan e-bisnis sendiri ialah untuk mencapai, untuk memberikan keleluasaan yang lebih dalam proses berjalannya bisnis dibanding dengan sistem konvensional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.